di depan saya sendiri di rumah itu, kalau nggak ketemu anak kan misalnya wajar ya, tapi ini live sendiri di depan saya. Hubungan sedikit dong, sebagai seorang ibu yang memiliki 2 orang anak yang diambil oleh mantan suami, sekaligus sebagai anak yang harus menjaga orang tuanya ketika sakit. Hancur pasti, sakit pasti, tapi apa sih yang Mbak lakukan untuk menjadi kuat? Pastinya saya berusaha ikhlas ya, harus ikhlas, karena saya selalu berpikiran rezeki itu dari Gusti Allah, itu bukan hanya yang baik-baik saja, tapi juga cobaan buat saya. Tapi saya selalu bersyukur bahwa Gusti Allah selalu kasih saya lebih banyak senangnya dibanding susahnya. Tapi saya tetap akan memperjuangkan kasus ini, dan insya Allah tidak ada yang bisa mengintervensi kasus ini, dan saya akan kawal terus. Insya Allah saya berjuang untuk kawal buat anak-anak saya, dan anak-anak saya juga harus tahu bahwa saya ibu yang bertanggung jawab selama ini, walaupun dia dipertontonkan oleh saudara AS yang tidak baik, karena memang anak-anak itu diajarkan untuk sangat membenci saya, sangat-sangat. Jadi kadang live di depan saya sendiri di rumah itu, kalau nggak ketemu anak kan misalnya wajar ya, tapi ini live sendiri di depan saya seperti itu. Anak-anak tidak makan di rumah, tidak apa gitu, dan diajarkan seperti itu. Menangisnya Mbak Bunga, hati seorang ibu yang mungkin nggak akan bisa diluapkan di depan anak-anak juga. Iya. Seperti apa sih? Saya nangis. Untuk awal-awal saya nangis itu mungkin selama 4 bulan ini saya berusaha banyak sabar, ikhlas, dan saya selalu mendoakan mereka bahwa apa yang saya lakukan yang terbaik buat anak-anak itu. Kembali lagi, saya ibu yang bertanggung jawab. Saya juga bingung dengan saudara AS yang sebegitunya mengajarkan anak-anak saya itu untuk berakhlak yang tidak pantas. Dan mungkin kenapa saya bilang tidak pantas, karena memang saya diperlakukan itu seperti itu, dan berbukti ada barang bukti saya sempat merekam, dan itu yang untuk bisa dijadikan barang bukti KDRT di kepolisian. Mbak Bunga, di usia masa emasnya anak-anak dipenuhi dengan doktrin-doktrin tidak baik dari pihak AS, yang Mbak Bunga lakukan ini? Yang sempat saya bilang, saya sempat tegur sama tempatnya Jatiri. Saya bilang sama anak saya, kamu tidak boleh seperti itu. Kamu harus hargai ibu kamu. Saya nggak mau kamu dosa. Ingat loh, saya bilang, dari kecil kamu sama saya. Saya ngurus dari kecil sampai kamu saat ini. Kamu tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Saya bilang. Ya dia diam aja sih seperti itu. Jadi ya agak-agak mungkin saya nggak ngerti lah gitu. Kayaknya banyak yang udah di ini sama saudara Ais itu ya. Komunikasi mungkin Mbak Bunga sama keluarga besar Syah sendiri seperti apa? Saya kurang tahu ya Mbak. Saya kurang tahu. Berarti memang tidak ada komunikasi.
membantu menjembatani komunikasi. enggak, tidak. Saya hanya ya bismillah berjuang sendiri. Kebetulan alhamdulillah ada Bang Abu yang selalu mensupport, ada teman-teman saya lah yang selalu support juga, karena mereka tahu saya dan tahu KS. Jadi saya bilang, mereka bilang kamu harus ambil, gitu. Kamu harus ambil. Komunikasi sosial media. Ya itulah, saya terus terang saya sangat kecewa dengan misalkan anak perempuan itu yang aktif di sosial media sekali. Itu buat saya sangat gimana ya, karena saya sendiri kebetulan mohon maaf bukan saya gimana saya tuh kan anti sosmed ya, mungkin nggak pernah lihat saya atau apa, karena memang saya tidak menyukai itu. Hubungan Sangat. soal pro ada KDRT apa sih yang dilakukan sama AS ke kamu? Saya kebetulan yang saya laporkan bentuk KDRT-nya itu KDRT lebih kepada psikis. Kebetulan karena memang sebenarnya udah lama ya gitu, tapi baru karena ini udah kelewatan segala macam gitu, makanya saya melaporkan. Contohnya seperti apa tuh kamu? Itu yang tadi. Banyak ya kita dan Yang paling fatal apa nih Kak? yang fatal sebenarnya saya tuh dari dulu saya juga bingung ya, maksudnya kalau saya jadi apa ya, melakukan satu kebodohan seperti ini, cuman saya lebih sekarang mengedepankan lebih membawa orang tua saya sih. Saya disuruh bawa orang tua saya. Kak, kamu tadi kan sempat bilang katanya anak-anak sempat sampai hari ini berhenti sekolah. Nah itu sempat ditegur. Dari pihak sekolah tegurnya gimana tuh Kak? Ada surat ya. Ada surat. Ada. Itu yang ditegur si Saya kebetulan saya sempat dari sekolah siapa? Jatir ya. Itu kebetulan saya memasukkan dia di sekolah SMA 28 Jakarta. Itu saya udah dipanggil ya. Berapa ya? 3 kali. Ini 3 kali dan saya sempat hadir di depan Kak. Gabungannya sudah sempat hadir. Oh iya, saya selalu hadir. Saya selalu hadir untuk apa? Mempertanggungjawabkan mas, karena saya yang memang memasukkan anak itu. Berarti tindakan dari sekolah sendiri kepada Jatir sampai hari ini seperti apa? Ya saya bilang untuk bersabar ya, untuk bersabar ke pihak sekolah untuk supaya anak ini bisa tetap bisa bersekolah mengikuti, karena bagaimanapun anak-anak ini kan korban. Wali kelas sendiri mencoba menghubungi Jaka atau Kebetulan saya sempat menghubungi, tapi juga kayaknya juga tidak bisa ya, tidak bisa karena saya takut yang pegang telepon itu bukan dia juga, jadi saya takut karena posisinya anak saya ini kan apa ya, disembunyikan di mana ya Bang? Disembunyikan. Info terakhir nih. Itu kalau tidak salah disembunyikan di posisinya itu di daerah Bogor Sentul ya. Tapi saya tidak tahu sampai hari ini. Di Bogor siapa yang memfasilitasi, siapa saya juga tidak tahu. Karena anak saya punya rumah tempat tinggal sendiri gitu. Di tempat mereka tinggal bersama saya. Tapi untuk hari ini saya tidak tahu di mana posisinya. Mungkin nanti pihak kepolisian ya yang akan mencari atau mengcross-check keberadaan posisi anak. Berarti tahu alamat di Bogor Sentul itu dari terakhir Ini aja sih dari kepolisian ya. Dari polisi. siap.
Oke, ada lagi? Kan juga udah bilang AS lagi tinggal di suatu tempat. Kemudian mau sampai suplai, dia kan udah gak kerja gitu. Ada nggak seorang ketiga yang suplai hidupnya AS, sekarang udah gak punya apa-apa? Oh, tidak Ada yang tidak menutup kemungkinan. sosoknya ada orang ketiga yang Ya masih menduga-duga. Masih menduga-duga gitu, tapi saya terus terang. Bismillah, kawan-kawan, pasti rasanya seorang ibu gimana ya, maksudnya saya minta kasus saya insya Allah bisa dikawal ya. Oke, babungan terakhir. Ada yang mau disampaikan mungkin sama AS jika AS melihat anak-anak mungkin? Maaf. Ya, terutama buat anak-anak saya atau saudara AS sendiri, tolonglah hak-hak saya itu. Saya ini ibu yang bertanggung jawab loh. Pasti Anda juga tahu siapa yang mengurus dia dari kecil sampai besar. Itu yang mengurus anak-anak saya itu. Kalau saya dan ibu saya, orang tua saya, bukan dari keluarga AS. Seperti itu. Jadi sampai kapanpun saya akan memperjuangkan hak saya sebagai ibu, dan saya akan memperjuangkan hak. Sebelum atas pelaporan ini keluarga dari Syah Akhirasa udah tahu semua belum tentang dia sebagai tersangka juga. Udah ada infonya belum? Keluarga besar Syah. Gimana Bang? Gimana Mbak? Udah tahu dari info pelaporan ini. Kan karena gini Mbak, mungkin laporan saya kan ece-ece gitu. Jadi saya juga akan berusaha ya mungkin apa yang dia bilang saya akan memperjuangkan. Apakah benar ini laporannya ece-ece atau yang menetapkan sebagai tersangka pun kan bukan saya, pihak polisian. Oke. Ya. Sudah ya. Terima kasih Bang Abu, makanya. Ya, terima kasih ya atas kehadiran teman-teman